Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu Amanda NPM 003, Putri Royhatul Jannah NPM 009, Vita Dwi Permatasari NPM 026, dan Nurhayati NPM 066 akan mempresentasikan mengenai peran akuntan dalam organisasi. Ketika kita akan membicarakan mengenai peran akuntan dalam organisasi, mungkin saja akan timbul pertanyaan mengenai kegunaan dari informasi akuntansi biaya. Informasi akuntansi biaya digunakan untuk merumuskan strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan, melakukan riset dan pengembangan atas strategi, melakukan penganggaran, dan perencanaan produksi. Akuntansi biaya modern memberikan informasi yang diperlukan oleh manajer untuk mengambil keputusan yang nantinya dapat menghasilkan kinerja yang luar biasa bagi perusahaan. Manajer perusahaan menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk memilih strategi, mengkomunikasikan strategi tersebut kepada pihak internal perusahaan, dan menentukan cara terbaik untuk menerapkan strategi yang dipilih. Akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Sistem akuntansi mencatat kejadian serta transaksi ekonomi dan memproses data dalam transaksi tersebut menjadi informasi yang berguna bagi manajer, tenaga penjual, penyedia produksi, dan pihak-pihak lain. Pemrosesan data dalam transaksi ini berupa pengumpulan, yaitu mencatat transaksi yang dilakukan, pengkategorian transaksi yang dilakukan, peringkasan, dan penganalisisan. Akuntansi manajemen mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang akan membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan dari organisasi. Informasi dari akuntansi manajemen digunakan untuk memilih, mengkomunikasikan, dan mengimplementasi atau menerapkan strategi yang dipilih, mengkoordinasi keputusan-keputusan mengenai desain produk, produksi, serta pemasaran. Akuntansi manajemen ini berfokus pada pelaporan internal perusahaan. Akuntansi keuangan berfokus pada pelaporan ke pihak eksternal seperti investor, lembaga pemerintah, bank, dan pemasok. Akuntansi keuangan mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis, serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Di dalam tabel yang terdapat dalam buku akuntansi biaya, di situ ada tabel mengenai perbedaan utama akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama, mengenai tujuan informasi. Akuntansi manajemen bertujuan untuk membantu manajer mengambil keputusan bagi perusahaan. Sementara bagi akuntansi keuangan, informasi digunakan untuk mengomunikasikan posisi keuangan pada pihak eksternal. Yang kedua, pemakai. Informasi akuntansi dalam akuntansi manajemen dipakai oleh manajer, sementara dalam akuntansi keuangan dipakai oleh pihak eksternal. Yang ketiga, fokus dan penekanan. Dalam akuntansi manajemen berorientasi pada masa depan, sementara akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu. Yang keempat, aturan pengukuran dan pelaporan. Dalam akuntansi manajemen didasarkan pada analisis biaya manfaat, sementara dalam akuntansi keuangan sesuai dengan GAAP dan disahkan auditor eksternal independen. Mengenai rentan waktu dan jenis laporan, dalam akuntansi manajemen, jenis laporan berupa laporan keuangan dan non-keuangan dengan rentang waktu yang bervariasi. Sementara dalam akuntansi keuangan, rentan waktunya berupa tahunan atau kuartal. Dan jenis laporan mengenai perusahaan secara keseluruhan. Implikasi perilaku dalam akuntansi manajemen untuk mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan, sementara dalam akuntansi keuangan untuk melaporkan kejadian ekonomi, tetapi juga mempengaruhi perilaku karena akan mempengaruhi kompensasi bagi manajer. Akuntansi biaya mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Manajemen biaya
digunakan untuk menggambarkan pendekatan serta aktivitas manajer dalam membuat keputusan-keputusan perencanaan dan pengendalian jangka pendek serta jangka panjang yang nantinya akan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan menurunkan biaya produk dan jasa. Manajemen biaya merupakan bagian integral dari strategi manajemen umum dan penerapannya seperti program peningkatan mutu dan kepuasan pelanggan, penelitian dan pengembangan, juga program pemasaran. Maksud dari manajemen biaya merupakan bagian integral dari strategi manajemen umum ini adalah bahwa manajemen biaya merupakan bagian dari strategi manajemen yang cocok untuk seluruh tingkatan dalam perusahaan. Keputusan strategis dan akuntan manajemen. Akuntansi manajemen menyediakan masukan yang dapat membantu dalam pengembangan dan pengimplementasian strategi. Akuntan manajemen dan manajer merumuskan strategi dengan menyediakan informasi tentang sumber keunggulan kompetitif seperti keunggulan biaya, produktivitas atau efisiensi dari perusahaan, juga informasi premi harga yang dapat dikenakan oleh perusahaan. Akuntan manajemen merumuskan strategi dengan membantu manajer menjawab pertanyaan mengenai pelanggan terpenting bagi perusahaan dan seberapa sensitif pembelian dari pelanggan terhadap harga, mutu, dan jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Akuntan manajemen juga membantu menjawab pertanyaan mengenai produk substitusi yang terdapat di dalam pasar dan perbedaannya dengan produk dari perusahaan dalam hal mutu dan harga. Juga pertanyaan mengenai sumber daya terpenting yang dimiliki oleh perusahaan dan apakah dana kas perusahaan cukup untuk mewujudkan strategi yang dipilih oleh perusahaan, atau justru strategi itu akan menimbulkan perusahaan perlu mencari dana tambahan. Manajemen biaya strategis atau strategic cost management menggambarkan biaya yang secara khusus berfokus pada isu-isu strategis. Perusahaan harus menandingkan antara peluang dan ancaman yang dilihat dalam pasar dengan sumber daya perusahaan dan kapabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memberdayakan sumber daya untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Karena ketika perusahaan hanya melihat peluang dan ancaman, namun tidak memperhatikan kapabilitas, tidak menutup kemungkinan bahwa strategi tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif, karena strategi dan kapabilitas dari perusahaan harus dijalankan secara efektif agar mencapai tujuan dari perusahaan. Selanjutnya, peran akuntan manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Manajer mengimplementasikan strategi dengan menerjemahkannya menjadi tindakan. Dalam menyusun rencana tindakan, manajer mengumpulkan input dari pelanggan dan mengevaluasi serta menilai bagaimana pesaing akan bereaksi. Menciptakan nilai bagi para pelanggan merupakan bagian yang terpenting dalam strategi perencanaan dan implementasi. Nilai sendiri yaitu manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk atau jasa perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas analisis rantai nilai. Rantai nilai atau value chains adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan atas produk dan jasa perusahaan. Ada 6 fungsi bisnis, yaitu penelitian dan pengembangan, desain, produk, pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Kita akan mengilustrasikan fungsi bisnis tersebut dengan menggunakan divisi televisi Sony Corporation. Yang pertama, yaitu penelitian dan pengembangan, adalah berusaha menemukan dan melakukan percobaan atas gagasan-gagasan produk jasa atau proses baru.
Di Sony, fungsi ini meliputi penelitian atas cara yang berbeda dari transmisi sinyal televisi, misal analog, digital, definisi tinggi, dan atas kejernihan dan ketebalan bentuk layar televisi yang berbeda. Yang kedua, desain produk, jasa, atau proses, yaitu rencana dan rekayasa yang terinci dari produk, jasa, atau proses. Desain di Sony termasuk penentuan jumlah suku cadang sebuah televisi serta pengaruh desain produk alternatif terhadap kualitas dan biaya manufaktur. Yang ketiga, produksi, yaitu perolehan atau pengoordinasian dan perakitan sumber daya untuk memproduksi barang atau menyampaikan jasa. Produk sebuah televisi Sony termasuk perolehan dan perakitan setiap komponen elektronik, pembungkus, serta pengepakan yang digunakan untuk pengiriman. Yang keempat, yaitu pemasaran. Yang dimaksud adalah mempromosikan dan menjual produk atau jasa kepada pelanggan atau calon pelanggan. Sony memasarkan televisinya melalui pameran dagang, iklan di koran dan majalah, serta internet. Yang kelima, distribusi, yaitu mengirimkan produk atau jasa kepada pelanggan. Contohnya distribusi Sony meliputi pengiriman ke pengecer, katalog pemasok, penjual langsung melalui internet, dan saluran lain tempat pelanggan membeli televisi. Yang terakhir yaitu layanan pelanggan. Yang dimaksud adalah menyediakan dukungan purna jual bagi pelanggan. Contohnya, Sony menyediakan layanan pelanggan atas televisinya dalam bentuk jalur telepon, bantuan pelanggan, atau dukungan di internet, serta garansi. Selanjutnya, analisis rantai supply. Rantai supply atau supply chains menggambarkan arus barang, jasa, dan informasi dari sumber awal, bahan dan jasa sampai pengiriman produk ke konsumen. Tidak peduli apakah aktivitas tersebut terjadi pada perusahaan yang sama atau perusahaan yang lain. Manajemen biaya menekankan integrasi dan koordinasi aktivitas atas seluruh perusahaan yang terlibat dalam rantai supply, serta antar fungsi bisnis pada rantai nilai perusahaan untuk mengurangi biaya. Selanjutnya, faktor kunci keberhasilan atau key success factor. Yang pertama, biaya dan efisiensi atau cost and efficiency. Perusahaan menghadapi tekanan yang terus-menerus untuk menurunkan biaya produk dan jasa yang mereka jual. Untuk menghitung dan mengelola biaya produk, akuntan manajemen mencoba memahami tugas-tugas atau aktivitas yang menjadi sumber kenaikan biaya. Manajer akan memonitor pasar untuk menentukan harga yang diinginkan pelanggan atas produk atau jasa yang dihasilkan. Akuntan manajemen menghitung harga target atau target price produk dengan mengurangi laba operasi per unit produk yang perusahaan perkirakan dapat diperoleh dari biaya target itu. Selanjutnya, kualitas atau quality. Pelanggan mengharapkan mutu pada tingkat yang tinggi. Manajemen mutu total atau total quality management merupakan filosofi di mana manajemen akan meningkatkan operasi di sepanjang rantai nilai untuk menghasilkan produk dan jasa yang melebihi harapan pelanggan. TQM meliputi perencanaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta membuat produk dengan kerusakan nol tanpa sisa dan persediaan yang rendah. Akuntan manajemen mengevaluasi manfaat, biaya, dan pendapatan dari pelaksanaan program TQM. Selanjutnya, waktu atau time. Waktu pengembangan produk baru adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sampai membawa produk ke pasar. Semakin cepat inovasi teknologi menyebabkan siklus hidup produk lebih pendek dan meningkatkan kebutuhan peluncuran produk baru ke pasar dengan lebih cepat. Akuntan manajemen mengukur biaya dan manfaat produk selama siklus hidupnya. Waktu tanggapan pelanggan menunjukkan kecepatan organisasi memberi tanggapan atas permintaan pelanggan. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, perusahaan harus mampu menyelesaikan aktivitas dengan lebih cepat dan lebih andal untuk memenuhi jadwal pengiriman yang dijanjikan.
Keterlambatan atau kemacetan akan terjadi apabila pekerjaan yang harus diselesaikan melebihi kapasitas yang tersedia. Untuk meningkatkan output pada situasi seperti ini, manajer perlu meningkatkan kapasitas operasi yang mengalami kemacetan. Peran akuntan adalah menghitung biaya dan manfaat dari penghapusan hambatan kemacetan. Selanjutnya, inovasi. Akuntan manajemen akan membantu manajer dalam mengevaluasi keputusan alternatif investasi serta keputusan penelitian dan pengembangan. Penelusuran tentang apa yang terjadi pada perusahaan lain berfungsi sebagai sebuah tolak ukur dan peringatan manajer akan perubahan yang dinikmati dan dievaluasi oleh para pelanggan sendiri. Tujuannya adalah agar perusahaan selalu memperbaiki secara berkelanjutan operasi-operasi pentingnya. Implementasi strategi yang sukses memerlukan lebih dari sekedar analisis rantai nilai dan rantai suplai serta pelaksanaan faktor kunci keberhasilan. Perusahaan juga harus memperhatikan sistem perencanaan dan pengendalian untuk membantu mengintegrasikan, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi mereka sepenuhnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang sistem perencanaan dan pengendalian. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Planning itu terdiri dari pemilihan tujuan organisasi. Nah, untuk memprediksi hasilnya dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut tadi. Memutuskan bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan dan mengomunikasikan tujuan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Jadi perencanaan itu tuh bagaimana tujuan suatu organisasi itu bisa tercapai secara bersama, bisa tercapai sesuai keinginan gitu. Terus salah satu alat perencanaan yang paling penting dalam sebuah organisasi itu ada anggaran atau budget. Anggaran atau budget adalah itu tuh gambaran kuantitatif dari rencana tindakan yang diusulkan manajemen dan merupakan alat untuk mengkoordinasi apa yang perlu dilakukan dalam implementasi rencana tersebut. Jadi anggaran itu tuh suatu hal yang sangat penting dalam perencanaan karena semua itu harus dianggarkan dalam sebuah organisasi. Kayak informasi yang digunakan itu tuh kayak memproyeksikan jumlah yang dianggarkan mencakup informasi yang digunakan kayak contohnya informasi yang dianggarkan itu mencakup informasi keuangan dan non keuangan. Kalau keuangan pasti sudah pada tahu anggaran apa aja, tapi kalau anggaran non keuangan itu kayak anggaran pertanggungjawaban. Jadi dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban pada sebuah perusahaan. Program ini dibuat sebagai alat untuk mengendalikan para manajer dan juga pusat pertanggungjawaban. Jadi kayak udah bikin program, nah ini pertanggungjawabannya di sini gitu. Non keuangan mencakup keuangan dan keuangan masa lalu yang dicatat secara rutin dalam sistem akuntansi yang sudah saya jelaskan tadi yang non keuangan. Terus ada implementasi yang sempurna itu memerlukan tindak lanjut untuk menilai seberapa baik sih rencana telah terwujud. Nah, ada yang kedua ini, ada pengendalian atau kontrol. Pengendalian atau kontrol ini tuh mencakup tindakan yang mengimplementasikan keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi dan memberi umpan balik yang akan membantu pengambilan keputusan di masa depan. Jadi kayak kan ketika kita melakukan tindakan nih, orang tuh menaruh perhatian pada gimana sih kinerja kita, terus pengukuran kinerja kita tuh bagaimana, baik atau buruk, terus bagaimana kinerja kita untuk mengelola subunit kita. Terus kenapa sih mengaitkan penghargaan dengan kinerja?
Karena menurut saya itu mengaitkan penghargaan dengan kinerja itu bisa memberi motivasi. Jadi kayak penghargaan tuh kan, misalnya kinerja kamu bagus, kamu nanti patut mendapat penghargaan. Itu menurut saya itu bisa menambah semangat lagi untuk bekerja menjadi lebih baik. Nah, penghargaan itu sifatnya ada dua. Yang pertama bersifat intrinsik, kayak seperti kepuasan pribadi gitu, kepuasan pribadi atas suatu pekerjaan yang baik tadi. Terus ada ekstrinsik itu kayak gaji, terus bonus dan promosi yang dikaitkan dengan kinerja gitu. Biasanya ada penghargaan untuk dia kayak kalau misalnya SPG itu dia meraih kalau bisa dibilang pekerjaannya baik, dia bisa mencapai target. Nah, itu dia bakal dapat bonus. Nah, itu termasuk di ekstrinsik. Terus anggaran tuh berfungsi sebagai alat pengendalian seperti alat perencanaan. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ya, karena emang merupakan tolak ukur terhadap kinerja aktual yang dapat diperbandingkan itu tadi gitu. Terus saya akan membahas tentang umpan balik. Nah, umpan balik itu kaitannya antara perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian dikaitkan dengan umpan balik. Umpan balik atau bisa dibilang juga feedback sih, mengharuskan manajer itu menelaah kinerja masa lalu. Nah, itu fungsi pengendalian. Terus secara sistematis itu mengeksplor cara-cara alternatif untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang direncana di masa depan itu tadi. Terus umpan balik itu tuh kayak menyebabkan perubahan tujuan, kayak perubahan cara-cara alternatif keputusan diidentifikasi gitu. Terus perubahan cakupan informasi yang dikumpulkan itu membuat prediksi dan perubahan manajer di masa depan itu. Terus dalam perannya itu dia tuh sebagai partner bisnis, akuntan juga selalu memainkan yang aktif mengaitkan antara pengendalian dengan perencanaan di masa depan gitu. Itu umpan baliknya kayak gitu. Terus ada juga contoh dari Daily News. Ini sebuah contoh dari perencanaan dan pengendalian secara akuntan manajemen. Ini contohnya itu diambil dari sebuah surat kabar harian Daily News. Dia tuh menyampaikan strategis untuk membedakan dari para pesaing dengan cara berfokus pada analisis mendalami berita yang dilakukan oleh para jurnalis pilihan, kayak menggunakan warna untuk meningkat daya tarik para pembaca. Terus mereka itu juga memasang iklan agar banyak orang yang tahu kalau misalnya Daily News tuh ada gitu loh. Terus mengembangkan kan nggak cuma berita nggak dari kertas aja, tapi dia mengembangkan dari situs web untuk menyajikan berita kayak wawancara dan analisis gitu. Nah, perusahaan ini tuh kapabilitasnya yang besar untuk menjalankan strategi, memiliki fasilitas yang canggih, terus yang otomatis, terus terintegrasi dengan komputer. Terus dia tuh mengembangkan infrastruktur teknologi atau teknologi informasi berbasis internet. Jadi jaringan distribusi perusahaan itu tergolong baik banget pada industri media cetak gitu. Sebagai bagian dari strateginya tuh, Daily News tuh biasanya meningkatkan pendapatan usahanya. Terus bagaimana sih strateginya? Nah, ini itu yang kita tuh yang harus perhatikan dalam keputusan perencanaan. Untuk meningkatkan pendapatan operasi dan tetap konsisten ya, dengan strategi yang dipilih ada dua alternatif utama biasanya. Yang pertama, meningkatkan harga jual surat kabar per eksemplar, atau meningkatkan tarif iklan per halaman yang dibebankan pada pemasangan iklan. Jadi dia tuh ada dua pilihan. Yang pertama, meningkatkan harga jualnya tuh dinaikin per eksemplarnya, atau dia meningkatkan tarif iklan yang berada di Daily News tadi, yang dipasang di Daily News tadi. Kan Daily News juga memasang iklan biar banyak orang yang tahu juga sih gitu.
Nah, kesimpulannya tadi tuh, jadi sebuah rencana itu tuh harus cukup fleksibel. Nah, sehingga tuh para manajer itu juga bisa menangkap peluang-peluang yang tiba-tiba muncul. Jadi mereka tuh sudah benar-benar sudah bisa tuh loh, bisa kapan aja, bisa apa aja gitu. Terus bisa menangkap yang emang sebelumnya tuh nggak tahu dan apa tuh namanya nggak tahu saat rencana tadi itu disusun. Nah, selanjutnya ada peran dalam pemecahan masalah, scorekeeping dan pengarahan perhatian. Angkutan manajemen itu tuh biasanya membantu dalam pengambilan keputusan itu tuh dia tuh menggunakan strategi perencanaan dan pengendalian melalui pemecahan masalah, scorekeeping dan pengarahan perhatian. Yang pertama ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah kayak sebagai contohnya itu membandingkan pendapatan dan biaya yang diharapkan dari 3 perusahaan yang berbeda gitu. Terus scorekeeping itu pengumpulan data dan pelaporan hasil kepada manajemen nih akan menjelaskan bagaimana organisasi dijalankan dan seberapa baik mereka tuh mengimplementasikan strateginya. Terus ada pengarahan perhatian. Kayak biasanya angkutan manajemen menyiapkan laporan dan menganalisis hari-hari ketika banyak sekali barang yang tidak terjual dikembalikan dan ketika biaya utilitas harian untuk mengoperasikan alat-alat itu meningkat. Terus laporan ini tuh biasanya mengarahkan tuh kayak perhatian manajer ke situasi yang perlu diselesaikan. Nah, akuntan manajemen tuh tidak hanya mengarahkan perhatian pada berbagai masalah, tetapi tuh kadang-kadang juga mereka tahu akan adanya peluang yang dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan itu tadi. Nah, terus keputusan yang berbeda itu memberi penekanan yang berbeda atas ketiga peran tersebut. Nah, untuk keputusan strategis dan perencanaan, peran pemecahan masalah adalah yang terpenting gitu. Terus angkutan manajemen perusahaan itu juga bertindak tuh sebagai pemecah masalah untuk membantu membuat keputusan strategi ini nih, menyediakan informasi tentang kenaikan atau penurunan gitu, terus tarif iklan di masa lalu berikutnya tuh gimana, terus perubahan pendapatan iklan, serta mengumpulkan data-data, terus menganalisis informasi mengenai tarif iklan yang dibebankan dan oleh outlet media gitu, pesaing termasuk yang lain gitu. Terus untuk keputusan pengendalian gitu tuh biasanya tuh meliputi tindakan untuk mengimplementasikan rencana dan keputusan tentang evaluasi kerja. Terus peran scorekeeping dan pengarah perhatian adalah yang terpenting karena memberi umpan balik kepada manajer. Terus keputusan pengendalian daily news tuh salah satu keputusan itu ada di evaluasi kinerja. Jadi kayak pengendaliannya tuh seperti laporan kinerja bulanan, terus di mana hasil aktualnya itu pada periode berjalan dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan gitu. Contohnya seperti itu. Terus nah, kesimpulan dari itu tadi tuh kayak sebuah rencana itu emang harus cukup fleksibel ya, sehingga para manajer itu tuh menangkap peluang yang tiba-tiba muncul gitu loh. Jadi dia tuh bisa di mana aja dan bisa kapan aja gitu ya. Nah, bisa menangkap muncul yang sebelumnya tidak terlihat. Jadi bisa Akuntansi manajemen. Yang pertama, pendekatan biaya manfaat. Pendekatan biaya manfaat atau cost benefit approach digunakan untuk membuat keputusan. Sumber daya hanya boleh dikeluarkan jika diperkirakan akan mampu mencapai tujuan perusahaan dengan lebih baik dibandingkan perkiraan biaya sumber daya tersebut.
Biaya dan manfaat yang diharapkan itu mungkin tidak mudah dihitung, namun pendekatan biaya manfaat sangat berguna dalam membuat keputusan pengalokasian sumber daya. Kemudian yang kedua, pertimbangan perilaku dan teknis. Pendekatan biaya manfaat merupakan kriteria yang membantu manajer dalam memutuskan apakah, katakanlah, akan menggunakan sistem penganggaran yang diusulkan untuk menggantikan sistem penganggaran tradisional yang selama ini digunakan. Anggaran menyebabkan pembuatan serangkaian keputusan yang tidak sama dalam suatu organisasi karena kolaborasi yang lebih baik antara perencanaan dan motivasi. Sistem akuntansi manajemen memiliki dua misi simultan, yaitu teknis dan perilaku. Pertimbangan teknis membantu para manajer mengambil keputusan ekonomi yang bijaksana dengan menyediakan informasi yang diinginkan, misalnya biaya dalam berbagai kategori rantai nilai, dalam format yang sesuai, misalnya hasil aktual versus jumlah yang dianggarkan, dan pada frekuensi yang pas, misalnya mingguan atau bulanan. Pertimbangan perilaku akan memotivasi para manajer dan karyawan lain dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen adalah aktivitas manusia yang harus berfokus pada bagaimana membantu individu melakukan tugasnya dengan cara lebih baik. Kemudian yang ketiga, biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Topik ini merupakan versi akuntan manajemen yang menyebutkan satu ukuran tidak cocok untuk semua. Konsep biaya yang digunakan untuk tujuan pelaporan eksternal mengenai akuntansi mungkin bukan konsep yang tepat untuk pelaporan rutin internal manajer. Perhatikan biaya iklan yang berkaitan dengan peluncuran sebuah produk yang penting oleh Microsoft Corporation. Produk itu diperkirakan akan mempunyai umur manfaat selama 2 tahun atau lebih. Dalam pelaporan eksternal kepada pemegang saham, biaya iklan televisi atas produk ini seluruhnya akan dibebankan di dalam laporan laba rugi pada tahun biaya itu terjadi. Pembebanan seketika ini disyaratkan oleh GAAP untuk pelaporan eksternal. Kemudian struktur organisasi dan akuntan manajemen. Ada hubungan lini dan staf. Manajemen lini seperti manajemen produksi, pemasaran, dan distribusi secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai contoh, manajer divisi manufaktur mungkin menargetkan tingkat laba operasi tertentu yang dianggarkan tingkat mutu dan keamanan produk tertentu, dan memenuhi peraturan tentang pengendalian lingkungan. Sedangkan manajemen staf seperti akuntan manajemen dan manajemen teknologi, informasi serta sumber daya manusia didirikan untuk memberi nasihat dan bantuan kepada manajer lini. Seorang manajer pabrik yang merupakan fungsi lini mungkin bertanggung jawab atas investasi dalam peralatan baru. Akuntan manajemen sebagai fungsi staf bekerja sebagai mitra bisnis manajer pabrik dengan menyiapkan perbandingan biaya operasi yang terinci dari setiap alternatif peralatan. Kemudian yang kedua, Chief Financial Officer dan Controller. The Chief Financial Officer atau CFO kadangkala disebut juga Direktur Keuangan di banyak negara dan adalah eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh keuangan perusahaan. Tanggung jawab seorang CFO bervariasi antar organisasi, meliputi bidang-bidang berikut. Yang pertama, controllership meliputi penyediaan informasi keuangan untuk dilaporkan kepada manajer dan pemegang saham serta mengawasi seluruh aktivitas sistem akuntansi. Yang kedua, treasury merupakan aktivitas yang terkait dengan perbankan dan pembiayaan jangka panjang dan jangka pendek, investasi serta manajemen kas. Kemudian, manajemen risiko meliputi pengelolaan risiko keuangan dari suku bunga dan perubahan kurs serta manajemen dari derivatif. Kemudian perpajakan meliputi pajak penghasilan, pajak penjualan, dan perencanaan pajak internasional. Kemudian hubungan investor menanggapi dan berinteraksi dengan pemegang saham. Yang terakhir, audit internal meliputi penelaahan dan analisis catatan keuangan serta catatan lain untuk menjamin integritas laporan keuangan perusahaan dan ketaatan pada kebijakan serta prosedur. Kemudian controller, yang disebut juga kepala akuntansi, adalah eksekutif keuangan yang terutama bertanggung jawab atas akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Controller modern tidak merupakan aktivitas pengendalian dalam bentuk kewenangan lini, kecuali pada departemennya sendiri. Konsep pengendalian modern juga menempatkan controller hanya dalam hal tertentu, yaitu dengan melaporkan dan menginterpretasikan data yang relevan atau
peran pemecahan masalah, dan pengarahan perhatian. Controller menggunakan kekuatan atau pengaruhnya yang mendorong manajer lini membuat keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik untuk mengimplementasikan strateginya. Etika profesional. Akuntan memiliki kewajiban khusus menyangkut etika karena akuntan bertanggung jawab atas integritas informasi keuangan yang diberikan pada pihak internal maupun eksternal. Pedoman etika. Dalam menjalankan kewajiban menyangkut etika, seorang akuntan berpedoman pada standar perilaku akuntan manajemen yang dipublikasikan oleh Institute of Management Accountants atau IMA. Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan mempunyai tanggung jawab kepada publik, profesi mereka, organisasi yang dilayani, dan terhadap dirinya sendiri untuk tetap menjaga standar etika yang tertinggi yang dipublikasikan oleh IMA. Standar perilaku akuntan manajemen yang pertama adalah kompetensi. Dengan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, menjalankan tugas dalam batasan hukum, peraturan serta standar etnis yang relevan, serta menyiapkan laporan yang lengkap dan jelas, membuat rekomendasi berdasarkan informasi relevan dan dapat diandalkan. Yang kedua, kerahasiaan. Dengan tidak mengungkapkan informasi rahasia terkait pekerjaan, kecuali diharuskan secara hukum. Dan memonitor bawahan dari akuntan untuk menjamin kerahasiaan dari informasi yang harus dirahasiakan, serta tidak menggunakan informasi yang harus dirahasiakan demi kepentingan pribadi atau pihak ketiga yang tidak etis atau ilegal. Yang ketiga, integritas. Dengan menghindari konflik kepentingan, menolak pemberian hadiah atau keramah tamahan yang nantinya dapat mempengaruhi tindakan mereka, menghindari hal-hal yang memperlemah capaian tujuan legitimasi dan etis organisasi, mengakui dan mengomunikasikan batasan profesi atau kendala yang akan menghalangi pertimbangan atau keberhasilan, mengomunikasikan informasi menyenangkan maupun tidak menyenangkan, serta menghindari aktivitas yang dapat merusak nama baik profesi. Selanjutnya ada objektivitas. Dengan mengomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, dan mengungkapkan seluruh informasi yang relevan. Beberapa tantangan etika. Dalam menjalankan etika akuntan yang telah dipublikasikan oleh IMA, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, dalam kasus A, seorang akuntan manajemen menyadari bahwa pelaporan kerugian akan mengakibatkan perampingan atau pemutusan hubungan kerja. Akuntan mengkhawatirkan potensi komersial di mana biaya pengembangannya telah dikapitalisasi sebagai aktiva bukan sebagai beban berjalan untuk pelaporan internal. Manajer dalam divisi ini merasa laporan sudah tepat, namun pendapat dari manajer tidak disertai dengan bukti yang lengkap. Dalam kasus ini, terkait dengan masalah kompetensi, objektivitas, dan integritas. Akuntan manajemen harus meminta manajer divisi untuk menyajikan bukti yang kredibel bahwa produk itu akan cukup komersial. Jika manajer tidak dapat memberikan bukti, maka biaya pengembangan dibebankan pada periode berjalan. Kasus yang kedua, yaitu pemasok tengah mengajukan tender atas kontrak baru dan menawarkan akuntan manajemen perusahaan dengan liburan gratis. Namun pemasok tidak menyebutkan kontrak baru di dalam undangan. Akuntan manajemen tidak memiliki hubungan pribadi dengan pemasok dan menyadari bahwa masalah biaya merupakan hal paling kritis dalam penandatanganan kontrak baru. Akuntan khawatir bahwa pemasok akan menanyakan rincian tentang penawaran perusahaan pengepakan pesaing dalam tender. Kasus ini melibatkan masalah kerahasiaan dan integritas. Untuk menyelesaikan masalah ini, akuntan manajemen harus membahas undangan tersebut dengan atasan langsung. Pedoman dari IMA dalam menghadapi resolusi atas konflik etika. Ketika menghadapi isu etika yang serius,
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan harus mengikuti kebijakan organisasi. Namun, jika kebijakan itu tidak menyelesaikan konflik etika yang dihadapi, praktisi akuntansi harus mempertimbangkan untuk mengambil beberapa tindakan. Yang pertama, membahas masalah dengan atasan langsung, kecuali jika atasan tersebut juga terlibat. Dalam kasus ini, masalah harus dibawa ke tingkat manajer yang lebih tinggi. Yang kedua, klarifikasi isu etika yang relevan dalam diskusi tertutup, dengan penasehat yang objektif untuk mendapat pemahaman lebih baik atas tindakan yang dapat diambil. Yang ketiga, konsultasikan dengan pengacara hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan konflik etika tersebut. Dan yang keempat, jika konflik etika tetap terjadi setelah review internal yang mendalam, mungkin tidak ada pilihan lain kecuali mengundurkan diri dan mengirimkan memorandum informatif pada perwakilan organisasi yang tepat. Kesimpulannya, peran seorang akuntan dalam organisasi sangat penting untuk menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manajer dalam membuat keputusan mengenai perusahaan, baik itu strategi maupun cara-cara untuk mengimplementasikan strategi tersebut dengan baik untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Seorang akuntan manajemen membantu mengambil keputusan perusahaan tentang strategi, perencanaan, dan pengendalian melalui pemecahan masalah yaitu score capping dan pengarahan perhatian. Dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan manajemen harus berpedoman pada etika akuntan manajemen yang dipublikasikan oleh IMA, dan ketika menghadapi isu-isu atau masalah-masalah etika yang tidak dapat diselesaikan, maka seorang akuntan manajemen harus membahas, mempertimbangkan untuk mengambil tindakan dengan membahas masalah tersebut dengan atasan langsung, konsultasi, dan klarifikasi. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi maupun hal lain. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.